mudah-mudahan nanti peserta yang lain bisa masuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara webinar ini yang sebenarnya ini webinar yang untuk saya luar biasa karena hanya direncanakan dalam waktu kurang lebih 1 minggu, tapi ternyata antusiasme yang luar biasa karena memang kita menghadirkan narasumber yang luar biasa ini. Webinar ini sendiri merupakan webinar yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang ada di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pusat kajian ini sendiri mestinya pusat kajian baru yang baru terbentuk awal tahun 2020 ini. Hanya saja kami meskipun umur baru sebentar, sebenarnya tahun-tahun sebelumnya sudah ada beberapa kontribusi terkait untuk lingkungan. Dan dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita juga ingin punya kontribusi apa sih yang bisa kita lakukan, dan mungkin seperti tadi yang disampaikan Prof. Rosi, ada banyak hal yang perlu sharing ke teman-teman, ke masyarakat bahwa biodiversity itu sesuatu yang sangat penting yang selama ini mungkin kurang diperhitungkan yaitu. Kemudian kita berharap webinar ini menjadi baru sesi 1-nya, karena untuk berikutnya nanti kita masih berharap ada webinar-webinar selanjutnya. Yang mungkin perlu juga saya sampaikan, Ketua Pusat Kajian ini Ibu Margareta Rahayu Ningsih yang hari ini juga menjadi narasumber. Kemudian perlu saya sampaikan juga webinar ini diikuti kurang lebih sebenarnya ada dari kemarin kita cek dari peserta yang mendaftar itu ada sekitar 450-an peserta dari seluruh Indonesia. Kita lihat kemarin dari Aceh, Nusa Tenggara, Sulawesi, sampai ke Papua. Dan ada 2 yang dari Jepang ya, Pak tuh ya ini ya yang mendaftar. Mudah-mudahan ini semua menjadi satu materi yang menarik yang bisa menjadi menambah wawasan sehingga kita bisa berkontribusi untuk perbaikan lingkungan ini. Peserta ini sendiri dari sekian banyak itu yang mudah-mudahan nanti bisa menyusul, ini baru sekitar 100-an. 51% terdiri dari dosen, kemudian ada juga mahasiswa, masyarakat umum, guru, dan peneliti, juga ada beberapa dari birokrasi yang terkait dengan lingkungan ini. Kemudian sebelum pelaksanaan perlu saya sampaikan dulu terlebih dahulu dari tata tertib webinar atau ini apa sendiri. Mungkin nanti ketika pelaksanaan peserta bisa unmute ya untuk ini supaya suara tidak rame dan sebagainya dan supaya fokus ke narasumber. Kemudian untuk pertanyaan yang akan diajukan, panitia sudah menyampaikan di Google Form yang nanti mungkin akan disampaikan di chat. Nah, itu nanti mungkin kita akan menyampaikan beberapa kali ya untuk Google Form-nya, karena mungkin yang menyusul yang di belakang juga bisa paham ini. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri, webinar ini kita alokasikan selama 2 jam, jam 9 sampai jam 11. Dengan rincian nanti narasumber pertama, Prof. Rosi, sekitar 45 menit. Kemudian Ibu Dr. Margareta 30 menit, dan yang sisa waktunya 30 menit kita sampaikan untuk tanya jawab dari chat atau Google Form yang nanti akan dirangkum oleh teman-teman tim pelaksana ini. Sebelumnya juga perlu saya perkenalkan sebagai narasumber di sini ada Profesor Dr. Rosifan Ubaidillah MPhil. Beliau adalah peneliti biodiversity entomologi dari LIPI. Kemudian yang kedua Ibu Dr. Margareta Rahayu Ningsih SSI MSI dari jurusan biologi Universitas Negeri Semarang. Saya kira karena waktu juga sudah cukup ini, monggo untuk membuka acara saya persilahkan Bapak Dekan FMIPA, Bapak Dr. Sugianto MSI untuk bisa menyampaikan
sedikit kata dan mungkin sekaligus membuka webinar. Ya, monggo Pak Dekan untuk bisa menyampaikan pembukaan dari webinar ini. Ya. Jadi Pak masih Pak Dekan. Nah. Oke. Terima kasih Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati narasumber Profesor Dr. Rosikon Ubaidillah MPhil dari Pusat Penelitian Biologi LIPI, Dr. Margareta Rayuningsih MSI, sekaligus sebagai Ketua Pusat Kajian Narasumber Daya Alam dan Lingkungan FMIPA UNES. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi di Lingkungan FMIPA yang berkenan hadir pada hari ini. Yang terhormat seluruh peserta webinar seri 1 yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan kesempatan kepada kita semuanya sehingga pada hari ini bersama-sama kita bisa mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sumber Daya Alam dan Lingkungan FMIPA UNES. Terima kasih kepada narasumber yang berkenan untuk meluangkan waktunya untuk bergabung pada webinar ini dan seluruh peserta yang hadir, baik dari internal UNES maupun dari luar UNES, bahkan tadi ada yang dari luar negeri. Sekali lagi kami atas nama pimpinan berikan apresiasi kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama ikut hadir dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sumber Daya Alam ini. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa ini adalah kegiatan webinar pertama yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Alam Lingkungan FMIPA, sehingga tadi masih ada sedikit kendala teknis. Ini sebagai pengalaman, mudah-mudahan di kegiatan berikutnya menjadi lebih lancar. Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang saya hormati, saya kira saat ini kita sama-sama sedang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya perubahan tatanan baik sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga kita pun juga ikut dampaknya harus sebagian dirumahkan untuk melaksanakan pekerjaan. Virus corona penyebab pandemi COVID-19 ini telah menginfeksi lebih dari 2,5 juta orang dan merenggut lebih dari hampir 200.000 nyawa di seluruh dunia. Dan juga wabah ini lekas menjalar dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga tadi sudah saya sampaikan virus ini telah mengubah segala-galanya. Bapak sekalian, barangkali kita juga sudah mendengar bahwa virus ini konon berasal dari hewan kelelawar sebagai sumber zoonosis yang telah menjalar kepada manusia. Pandemik ini memiliki kaitan yang erat dengan tatanan biodiversitas atau keanekaragaman hayati, sehingga perputaran siklus pada alam ini akan melatari kemunculan virus yang baru. Nah, kemunculan virus baru ini menandakan adanya pergeseran pada alam, mulai dari perubahan lingkungan, perubahan rantai makanan, perubahan perilaku, pola konsumsi, hingga berujung ke perubahan host juga agen pembawa virus. Kita semua berubah
kondisi ini juga akan mendorong makhluk hidup sehingga untuk makhluk yang kecil sekalipun ikut turut bermutasi. Jadi Bapak Ibu, tindakan manusialah terhadap habitat alamiah ini, ya, dengan hilangnya keanekaragaman hayati dan perusakan ekosistem inilah yang ikut menyebabkan penyebaran virus, termasuk virus COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, barangkali kita menyadari bahwa dengan merusak ekosistem, ya, itu artinya manusia menciptakan kondisi yang menyebabkan virus hewan yang menyebar ke manusia. Jadi kesimpulannya, kitalah yang menciptakan situasi ini, bukan hewan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, untuk webinar seri pertama ini dengan tema biodiversitas untuk kita dan alam yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Sumber Daya Alam dan Lingkungan FMIPA, saya kira sangat relevan dengan situasi pencegahan pandemi COVID-19 ini dengan menghadirkan narasumber Profesor Dr. Rosikon Ubaidillah MPhil dari Pusat Penelitian Biologi LIPI. Beliau nanti akan menyampaikan materi tentang pandemi COVID-19, membuka mata peran biodiversitas. Yang kedua nanti akan disampaikan oleh Ibu Dr. Margarita Rayuningsih yang berasal dari Pusat Kajian Daya Alam dan Lingkungan. Untuk itu kami atas nama pimpinan fakultas menyampaikan terima kasih kepada kedua sumber, khususnya kepada Bapak Profesor Dr. Rosikon Ubaidillah yang telah berkenan berbagi pengetahuan dan pengalamannya serta berkenan berdiskusi dengan seluruh peserta webinar ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang kita miliki ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Pusat Kajian Sumber Daya Alam dan Lingkungan FMIPA dan seluruh panitia webinar ini dengan penuh dedikasi dan tidak kenal lelah, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Semoga kegiatan serupa dapat berlangsung kembali di lain kesempatan dan Bapak Ibu semuanya juga ikut partisipasi di kegiatan ini. Akhirnya, marilah kita buka bersama Bapak Ibu webinar ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar seri 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun Pak Dekan untuk sambutan dan sudah membuka dari webinar ini. Untuk selanjutnya kita sampai ke sesi yang utama, yaitu paparan dari narasumber pertama. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, beliau Profesor Dr. Rosikon Ubaidillah MPhil, kepakaran dari biodiversity dan entomologi. Beliau adalah dari Pusat Penelitian Biologi LIPI. Sedangkan pengalaman kepakaran saya kira sudah banyak sekali, benar-benar tidak salah untuk menjadikan beliau sebagai narasumber utama, yaitu sebagai peneliti ekologi dan taksonomi serangga, kemudian juga anggota expert panel for intergovernmental platform science policy biodiversity and ecosystem service United Nations, kemudian juga kepala bidang zoologi Pusat Penelitian LIPI tahun 2014 hingga 2016. Anggota penyusun Indonesian Biodiversity Strategic Action Plan tahun 2015 sampai 2020 dan juga sebagai ketua merangkap anggota tim validasi RIPUS Vectora tahun 2015 hingga 2018. Untuk selanjutnya monggo Prof. Rosi, waktu kami persilakan selama 45 menit dan untuk peserta saya kira pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di Google Form yang akan disampaikan di chat. Ya, monggo Prof. Rosi untuk waktunya. Terima kasih moderator
Terima kasih Pak Dekan, Bu Margareta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara sekalian, pertama tentu saya harus mengucapkan banyak terima kasih kepada FAMIPA UNES yang telah memberikan kepercayaan saya untuk bisa berbagi pengetahuan atau mungkin nanti juga diskusi sharing pengetahuan di antara kita semua, terutama terkait dengan pentingnya biodiversitas untuk kita dan juga biodiversitas untuk alam sendiri. Jadi kita tidak bisa egois, jadi kita harus menangani biodiversitas ini dengan sebaik-baiknya sehingga untuk kelangsungan hidup di bumi ini. Mohon presentasi saya bisa ditampilkan. Atau saya dari sini? Jadi presentasi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah terkait dengan bagaimana kasus pandemi ini bisa kembali lagi membuka mata hati kita bahwa peran biodiversitas ternyata sangat penting dalam kaitan dengan bagaimana menjaga kesehatan lingkungan, kesehatan kita sendiri. Bisa di screenshot, dibesarkan. Lanjut. Ya, terus lanjut. Silakan dilanjut. Jadi kita melihat bahwa beberapa pertemuan-pertemuan internasional terkait dengan biodiversitas, baik itu di Convention on Biological Diversity, kemudian pada Hari Lingkungan Hidup dan seterusnya, itu pada tahun 2020 ini momen yang paling besar ini semuanya tertunda karena adanya COVID ini. Lanjut. Jadi apa yang akan saya sampaikan, saya hanya ingin mengantarkan dulu bagaimana COVID ini dan bagaimana biodiversitas ini. Kemudian bagaimana biodiversitas ini terkait dengan kita dan alam yang harus kita jaga. Kemudian satwa liar yang kita miliki baik di Indonesia maupun di dunia itu tentu terkait dengan SARS-CoV-19 ini, terutama untuk kelelawar. Kemudian kita harus melihat bahwa beberapa kasus-kasus pandemik di dunia dari sejak pertengahan abad hingga sekarang ini adalah berasal dari satwa liar. Jadi sejarah dan bukti-bukti ilmiah itu telah didokumentasi oleh para ahli. Berikutnya tentu kita harus melihat bahwa konservasi biodiversitas itu sangat penting karena itu bisa menyeimbangkan keberadaan zoonosis di dalam alam ini sehingga kita betul-betul bisa menjaga kesehatan alam maupun kesehatan kita sendiri. Nah, tentu dari dasar itu harus ada rancang penelitian yang sangat strategis, terutama dalam pengembangan kapasitas penelitian kaitannya dengan skema One Health System, skema untuk bagaimana menata alam ini sebaik-baiknya. Lanjut. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa di tanggal 22 Mei adalah Hari Biodiversitas Internasional. Dirayakan pada saat yang sangat sedih ini, dirayakan pada saat COVID-19, yang mana COVID telah menghancurkan tatanan sosial, tatanan budaya, dan bahkan ekonomi yang mungkin berkepanjangan. Nah, di satu sisi manusia diharuskan tinggal di rumah, tapi binatang boleh berkeliaran. Maksud saya bukan kalau dalam COVID, PSBB, manusia berkeliaran itu binatang, bukan itu maksud saya. Tetapi itu adalah situasi yang sekarang terjadi. Sehingga di tanggal 22 Mei ini, International Day Biological Diversity itulah menetapkan bahwa kita harus back to nature. Jadi kita harus kembali lagi ke alam, bagaimana kita memperhatikan alam. Solusi-solusi semuanya itu adalah di alam. Jadi tidak di mana-mana, di alam sendiri itu adalah
pemecahan-pemecahan masalah yang perlu kita lakukan. Lanjut. Nah, juga di tanggal 5 Juni baru lalu, itu Hari Lingkungan Hidup Internasional. Dirayakan dalam situasi yang sama. Mereka menyampaikan pesan yang sudah dirancang 2 tahun lalu barangkali. Life in harmony with nature. Ini merupakan satu sinyal bahwa kita penting sekali untuk bagaimana kita memperhatikan alam ini supaya alam ini betul-betul bisa sehat, dan juga tentunya kalau alam sehat kita pun akan sehat. Nah, aktivitas manusia saat ini secara signifikan telah mengubah 2/4 daratan dan 2/3 lautan. Apa akibatnya? Banyak spesies-spesies yang ada itu punah, kerusakan habitat dari beberapa spesies juga rusak, kemudian keseimbangan alam akan terganggu. Dan karena alam terganggu sehingga muncullah berbagai masalah termasuk COVID-19 ini adalah bukan saya yang mengatakan, tapi analisa-analisa dari pakar yang ada di WHO, yang ada di PBB, UNEP, dan sebagainya dalam kaitan dengan apa yang terjadi pada alam ini, apa yang salah di alam ini. Terus, nah kembali lagi kita harus tanya, apa sih yang salah dari kita? Apa yang salah dengan pengelolaan alam kita? Kita harus tanya, bagaimana biodiversitas, bagaimana kita memperlakukan biodiversitas kita? Apakah krisis COVID ini saat ini adalah signal untuk meriset atau untuk meriset lagi, mengembalikan lagi hubungan kita dengan alam, supaya alam dengan kita betul-betul harmoni. Nah, ini kaitan dengan hal ini tentu manusia juga harus berpikir ke sana bahwa COVID ini menghentakkan kita bahwa kita perlu meriset hubungan kita dengan alam, meriset hubungan kita dengan alam. Nah, pandemik penyakit zoonosis yang telah terjadi ini semuanya atau sebagian besar adalah berasal dari satwa liar. Dan ini bukan hal baru. Kasus COVID ini sebetulnya sudah di warning atau diperingatkan oleh pakar-pakar biodiversitas di dunia di tahun 2005 ketika diskusi dengan One Health System bahwa akan terjadi pandemik-pandemik yang berbahaya dari tahun ke tahun apabila kita tidak mengembalikan ke alam. Apa peran biodiversitas dalam hal ini? Tentu kita percaya bahwa dalam mencegah pandemi dan pengendalian kesehatan lingkungan itu kita perlu biodiversitas ini. Nah, inilah kita harus perhatikan itu. Lanjut. Nah, kita berbicara biodiversitas atau KHT, keanekaragaman hayati. Itu kita awali dari genetik, jadi keanekaragaman genetik tentu terutama banyak sekali satu spesies dengan berbagai genetiknya, kemudian keanekaragaman jenis dan keanekaragaman ekosistem. Semua menyatu jadi satu, itulah yang kita sebut biodiversitas. Jadi biodiversitas bukan hanya spesies, tapi juga berbicara genetik dan juga berbicara ekosistem. Dan keseimbangan ini itu sudah terbangun oleh mereka sendiri, dan apabila manusia mengganggu dari sistem jenis, genetik maupun ekosistem, semuanya akan berantakan dan ini akibatnya kepada kita sendiri. Terus, nah kita ketahui bahwa sampai saat ini alam itu diketahui beberapa spesies yang ada di dunia, terutama yang paling banyak adalah serangga dan myriapoda yang hampir diperkirakan adalah 8 juta, tetapi baru sekitar kurang 1 juta di deskripsi. Kemudian fungi, Selicerata, dan seterusnya, itu merupakan proporsi yang saat ini diketahui di dunia. Dan proporsi nama jumlah spesies dan yang belum diberi nama dan yang sudah diberi nama masih banyak sekali yang belum diberi nama. Sehingga ini tugas kita sebagai ilmuwan biologi, terutama di MIPA biologi, tentu ini menjadi tanggung jawab kita untuk bisa mengenali, memberi nama, dan kemudian memanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, pada 40 tahun terakhir ini, dengan adanya aktivitas manusia yang berlebihan ini, itu 52% biodiversitas di planet ini sudah hilang, loss. Kemudian kalau dilihat lebih detail lagi dari jumlah tersebut, 58 adalah vertebrata dan mungkin akan naik menjadi 66 tahun 2020 ini. Ini data masih terus diinventarisir
untuk mengetahui bagaimana kehilangan biodiversity. Ini sumbernya dari Millennium Ecosystem Assessment. Terus lanjut. Nah, hilangnya biodiversity itulah yang menyebabkan kita akan terjadi keseimbangan yang rusak. Ini kita harus melihat bahwa alam itu, biodiversitas itu adalah memberikan jasa, namanya jasa ekosistem, jasa spesies, jasa genetik yang terdiri dari ekosistem services profesional, mulai dari biodiversitas untuk food, untuk wood, untuk fiber, untuk fuel, untuk regulasi sendiri. Termasuk regulasi di sini dikatakan oleh para ahli adalah disease regulation. Jadi untuk pengendali kesehatan lingkungan. Termasuk di situ ada supportingnya adalah nutrient cycling, soil formation, primary production, dan ini nanti bisa dimanfaatkan untuk well-being, termasuk personal security dan basic material good life, kemudian health, jadi kesehatan, strength, feeling well, clean water, dan seterusnya. Ini semua adalah rangkaian-rangkaian dari ecosystem services atau jasa alam yang diberikan kepada kita. Sehingga tadi kalau biodiversitas untuk kita, itu juga untuk alam. Jadi tidak bisa hanya untuk alam saja, tetapi harus juga berdampingan untuk kita dan untuk alam. Terus, nah kita lihat bahwa di dunia itu, Indonesia terutama, itu merupakan biodiversity hotspot, termasuk keanekaragaman hayati terkaya. Nah, di sini tentu dunia akan memperhatikan ini bagaimana supaya kekayaan ini tetap berlangsung, bukan untuk Indonesia tetapi untuk kelangsungan hidup dunia. Apabila ini dibiarkan juga akan diberikan rusak. Tadi sudah saya katakan hampir 3/4 bumi ini sudah diusik oleh manusia. Tata guna lahan telah dirubah dan seterusnya, sehingga ini mengakibatkan keseimbangan terganggu. Terus, nah kembali lagi sumber jasa-jasa khusus untuk biodiversity itu khususnya adalah sumber pangan. Karbohidrat kita tidak mungkin lepas dari biodiversitas, protein, mineral, dan vitamin. Kesehatan, untuk pengendali kesehatan, dan biofarmaka untuk obatnya apabila kita sakit. Semarang atau Jawa Tengah itu merupakan sejarah panjang terhadap pemanfaatan biofarmaka secara alami. Ada jamu jago, ada sido muncul, dan sebagainya. Itu sebetulnya suatu hal yang sangat wise untuk bagaimana memanfaatkan, bagaimana membuka mata kita terhadap biofarmaka kita, kekayaan kita. Energi terbarukan, kemudian jasa lingkungan, termasuk rekreasi, penyediaan O2, air, dan sebagainya. Itu adalah jasa keanekaragaman hayati. Material produk, termasuk serat alam dan biokomposit, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita tidak bisa menutup mata terhadap keanekaragaman hayati ini. Mari kita betul-betul menghargai keberadaan untuk kemanfaatan kita dan untuk kelangsungan hidup alam itu sendiri. Terus, nah, kalau kita belajar kepada ketahanan nasional, wawasan Nusantara, itu biodiversitas jelas penting sekali sebagai aset bangsa untuk keamanan hayati, untuk ketahanan pangan, untuk kesehatan dan keserasian lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan, meningkatkan PAD, meningkatkan sumber devisa. Ini semuanya adalah untuk pembangunan berkelanjutan. Itu tidak mungkin kita meninggalkan yang namanya biodiversitas. Sehingga biodiversitas KHT ini perlu terus dilestarikan, perlu dikelola dengan baik, sehingga ini untuk kita dan untuk alam. Terus, nah tetapi di sisi lain, dengan ulah manusia yang kurang bijak itu mengakibatkan ada kehilangan habitat. Di sini ada kehilangan habitat yang sangat mempengaruhi keberadaan dunia. Kemudian ada invasive species, over exploitation. Jadi pembalakan liar, kemudian pemburuan liar satwa, penjualan satwa yang tidak mengenai kaidah dan sebagainya. Kemudian mengakibatkan juga polusi, climate change, perubahan. Nah, ini semuanya adalah mempengaruhi tentang biodiversitas loss, kehilangan biodiversitas. Nah,
kehilangan biodiversity loss ini atau kehilangan biodiversitas ini tentu akan berdampak kepada kita sendiri. Lanjut. Beberapa peneliti di PBB telah juga melihat bagaimana sih keadaan dunia. Katakan populasi dunia dari sekarang ini sekitar 7,5 miliar yang akan diprediksi menjadi 9 miliar di tahun 2050 itu menjadi tantangan besar bagi kita untuk bagaimana menyediakan lahan, bagaimana menyediakan pangan, bagaimana menyediakan energi, bagaimana menyediakan obat-obatan. Kemudian tentu titik baliknya adalah ada perubahan iklim. Bagaimana kita mitigasi perubahan iklim dan adaptasi adanya iklim. Terjadinya deforestasi karena penduduk yang tinggi tadi. Kemudian consumption and production tentu akan naik. Nah, yang paling penting yang saya kasih merah di bawah ini adalah akhirnya adalah health and well-being. Jadi kesehatan manusia dan kesehatan alam akan terganggu apabila kita tidak wise dalam menangani keanekaragaman hayati atau biodiversitas ini. Lanjut. Di IPBES, Interplanetary Platform Biodiversity and Ecosystem Services di PBB, telah menetapkan conceptual framework di 2018. Kebetulan saya ikut di dalamnya sebagai member expert panel dari Asia Pasifik. Itu saya ikut juga berbicara masalah ini. Memang pengelolaan alam dengan menghubungkan biodiversitas dan kesejahteraan manusia ini penting sekali. Sehingga di situ mempertimbangkan lembaga dan pendorong perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi kalau kita lihat alam itu sebagai nature, itu sebagai mother of earth, system of life. Kemudian di sini nature benefit to people. Jadi ekosistem goods and services tadi yang saya ceritakan di awal. Jadi jasa lingkungan inilah yang harus kita manfaatkan. Kemudian ini adalah untuk kebutuhan good quality of life, human well-being. Jadi living in harmony with nature, living well in balance with nature, living in harmony with Mother of Earth. Nah ini kalau ini sudah diperhatikan, ternyata masih ada direct driver-nya. Siapa yang merubah ini adalah natural driver, bisa anthropogenic driver. Yang paling berbahaya di anthropogenic driver ini, jadi institution and governance other indirect driver inilah yang akan mempengaruhi. Ini baik di dalam tingkat lokal maupun di dalam global, semuanya akan terpengaruh oleh bagaimana kita mengelola alam tadi. Terus, nah, biodiversity untuk kita dan alam itu seharusnya di dalam koridor ada environment health, ada human health, ada animal health yang kita sebut one health system. Jadi biodiversity dalam kerangka one health system itu satwa liar perlu kita lindungi. Jika kita ingin melindungi diri kita sendiri. Kalau kita tidak ingin melindungi kita sendiri, ya itu kita akan bisa menyengsarakan satwa liar tadi. Sehingga satwa liar perlu kita lindungi, kita perlakukan dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita. Dan kita kalau kita ingin melindungi diri kita sendiri. Jadi PBB telah menyarankan live in harmony with nature, itu artinya adalah seperti ini. Environment health, human health, and animal health. Bukan kita tidak membolehkan makan kelelawar, bukan kita tidak boleh membolehkan makan ular, dan sebagainya. Tetapi dalam kaitan dengan hal ini tentu kita harus mempertimbangkan hal-hal tertentu yang terkait dengan bagaimana munculnya pandemik yang sekarang ini terjadi. Terus, lanjut. Nah, satwa liar telah terbukti, termasuk SARS-CoV-19 ini. Hampir 50% penyakit baru yang melompat dari hewan ke manusia sejak tahun 1940 adalah akibat perubahan tata guna lahan, akibat kerusakan habitat, akibat eksploitasi satwa liar. Penyakit-penyakit seperti Ebola, Lyme, MERS, SARS, West Nile, Nipah, HIV, avian flu, flu babi, dan lain-lainnya itu adalah akibat dari perubahan-perubahan habitat dan eksploitasi yang berlebihan. Di situ kita lihat bahwa hampir 70% dari semua penyakit menular itu baru yang muncul, dan yang penyakit yang muncul baru
itu adalah disebut zoonosis itu adalah 75%. Dari mana itu? Hampir 1.000 virus pada mamalia berpotensi berbahaya bagi manusia. Dan perlu dicatat, ada 61 jenis virus kelelawar yang terdapat 137 virus kelelawar yang ada di tubuh kelelawar itu adalah berbahaya bagi manusia. Ini hasil penelitian Cunningham yang menyatakan dia menemukan 137 spesies virus yang ada di tubuh kelelawar, 61-nya adalah sangat berbahaya bagi manusia. Terus, misalnya virus Ebola muncul ketika perubahan tata guna lahan dan perubahan iklim di Afrika, memaksa kelelawar dan simpanse hidup bersama-sama di sekitar area sumber daya makanan yang terkonsentrasi. Jadi berbaur. Akhirnya terjadilah transmisi dari simpanse ke manusia, dan inilah munculnya Ebola. Virus Nipah yang di Malaysia juga begitu. Adalah akibat kebakaran hutan dan kekeringan yang terpanjang dalam sejarah yang menyebabkan sebagian besar kelelawar buah pembawa alami virus itu berpindah dari hutan ke pemukiman, termasuk peternakan babi dan sebagainya. Sehingga ini muncul masalah-masalah baru tentang Nipah. Virus HIV juga demikian, eksploitasi primata sebagai sumber virus pada monyet di Afrika. Virus SARS ini diduga adalah eksploitasi berlebihan yang perdagangan satwa di Cina. Tetapi ini masih diperdebatkan karena ini baru terjadi dan hasil-hasil penelitian kita masih harus menunggu dari konfirmasi dari pakar pandemi dan pakar biodiversity. Terus, kita lihat jalur penularan. Ini jalur penularan Ebola. Lihat ini, ada kelelawar di situ, kemudian simpanse. Terus ada virus yang masuk kepada manusia dan tertular Ebola. Terus, ini adalah jalur penularan virus Nipah. Ada 3 klam. Yang klam biru yang dengan babi ini, dari kelelawar ke babi, kemudian ke manusia. Kemudian klam yang merah dari kelelawar pemakan buah langsung ke manusia. Kemudian yang satu kelelawar ke peternakan kuda, kemudian manusia terinfeksi. Ini hasil-hasil penelitian Clayton membuktikan seperti ini. Terus, HIV juga demikian. Kalau kita lihat di paling bawah adalah primata kecil, kemudian dia menular kepada primata besar, kemudian langsung ke manusia, ada strain M, NO, jadi HIV-M, HIV-N, dan HIV-O. Nah, ini strain-strain yang dibawa oleh beberapa satwa liar yang telah menimbulkan pandemi HIV yang juga menakutkan ini, dan sampai sekarang belum diatasi secara menyeluruh, bahkan menyebar di beberapa tempat di seluruh dunia. Terus COVID ini. Jadi saya tidak menakut-nakuti bahwa SARS-CoV-2 yang mirip dengan SARS-like bad virus yang dari kelelawar yang transmisi ke manusia masih diperdebatkan. Kalau kita lihat dari yang merah ini, coronavirus incesternya, kemudian masuk ke beberapa kelelawar lain, kemudian masuk ke binatang, dan juga kelelawar, kemudian masuk ke camel, baru ke manusia. Ini nanti ada alpha coronavirus, ada lineage B, C, ada kelompok B, C, dan D, ada bacto coronavirus, lineage E-nya. Kemudian masih ada pertanyaan yang kemungkinan, ini bukan nakut-nakut, kemungkinan ada yang masih ada pertanyaan di bawah ini adalah gamma coronavirus dan delta coronavirus yang kemungkinan adalah penyebaran-penyebaran yang semua dari kelompok genus coronavirus. Saya kira ini perlu memperhatikan bahwa ini semuanya adalah melibatkan satwa liar. Ini semuanya melibatkan biodiversitas yang kita ganggu sehingga meloncat dari satwa liar ke manusia. Terus, kelelawar sebagai sumber zoonosis telah banyak dibuktikan bahwa zoonosis kalau definisikan adalah disease caused by animal pathogen or animal disease transmissible to human. Ini menurut Van Katsessen. Saat ini hampir 75% dari semua penyakit menular baru atau penyakit yang muncul dari zoonosis. Jadi emergent disease and re-emergent disease itu adalah zoonosis, itu 75%. Termasuk kelelawar sebagai inang carrier reservoir potensial yang tadi sudah saya sebutkan ada sekitar 137 spesies,
dan 61 spesiesnya adalah berbahaya bagi kita, termasuk SARS-CoV-2 ini. Nah, ini hasil penelitian terus dilakukan untuk menginventarisir, mengambil virus dari mulut, ini dari mulut kelelawar terus dilakukan untuk terus dilihat apa yang dari. Nah, hebatnya kelelawar ini mempunyai sistem imun yang luar biasa. Nah, ini tentunya tantangan bagi para pakar untuk melakukan penelitian terkait dengan. Terus kelelawar sebagai sumber zoonosis, tapi di sisi lain kelelawar juga sebagai penyedia jasa ekosistem. Jika kita tidak bisa, kalau ada kelelawar harus kita bakar, kita bunuh, kita siksa dan sebagainya, tidak bisa. Karena 70% kelelawar itu adalah pemakan serangga. 2,9%, 29,5% adalah pemakan buah dan polen, ini sebagai pollinator, dan 0,5% adalah pemakan yang lain termasuk pemakan darah dan ikan. Nah, ini hanya pemakan darah itu hanya dua spesies pengetahuan saya. Jadi dia penting untuk pengendalian hama pertanian, penting untuk mengendalikan nyamuk. Yang nyamuk juga menjadi masalah besar untuk malaria, untuk dengue, demam berdarah, Zika dan sebagainya. Kemudian kelelawar juga sebagai penyerbu dan pemencar biji. Nah, ini keseimbangan inilah yang harus kita manfaatkan dengan baik. Oleh karena itu saya sebutkan bahwa biodiversitas untuk kita dan untuk alam itu adalah juga kita harus wise dalam atau bijaksana di dalam memperlakukan binatang. Terus pandemi sejarah dan bukti telah banyak. Tadi sudah saya singgung bahwa pandemi pes misalnya tahun 1300-an sampai 1350 itu disebabkan oleh bakteri dari tikus. Kembali lagi itu adalah satwa liar juga yang menginfeksi manusia melalui gigitan kutu yang terinfeksi pada tikus itu. Dan itu merenggut jutaan manusia. Maka dari itu pada saat itu disebut Black Death. Kemudian yang berikutnya adalah pandemi influenza, flu Spanyol. Bapak Ibu perlu ingat tahun 1918 itu merenggut sekitar 50 juta orang, hampir sepertiga penduduk dunia pada saat itu. Itu juga dari babi, burung yang berasal dari babi dan dari burung. Terus lanjut Mas. Pandemi flu babi juga demikian, bersumber dari babi. Kemudian pandemi HIV sebagai monyet di Afrika dan seterusnya. Terus, nah, kemudian kita bertanya apa yang harus kita lakukan kaitan dengan ini. Tentu konservasi biodiversitas dan zoonosis itu harus menjadi satu paket yang penting. Kalau kita lihat bahwa human health, terus wildlife, kemudian livestock, ini adalah banyak sekali irisan-irisannya yang memunculkan banyak penyakit yang harus kita hindari atau kita kendalikan. Kita hidup berdampingan dengan ribuan zoonosis yang mengancam kesehatan manusia, yang ada di wildlife, yang ada di biodiversitas kita. Kemudian kita juga perlu memperhatikan kalau itu sistem rusak, 1, 2, 3 spesies rusak, yang dia menyimpan virus yang banyak, tentu akan melompat kepada host lain termasuk manusia. Contohnya saja, kalau kelelawar ini punah, beberapa spesies kelelawar punah, kemudian virus-virus yang ada di dalam tubuhnya tidak mungkin dia akan juga ikut punah, pasti dia akan mutasi untuk mencari host lain karena mereka juga ingin hidup. Sehingga kehilangan spesies, kerusakan habitat dan ekosistem terbukti memunculkan penyakit baru dan kembalinya penyakit lama. Jadi sudah jelas untuk hari ini perlu kita komitmen. Jadi sudah jelas kita bahwa alam biodiversitas itulah yang melindungi kita. Oleh karena itu kita harus betul perlakukan alam ini sebaik mungkin untuk melindungi kita. Terus, nah tadi sudah di WHO mendeskripsi bahwa land use change mengakibatkan yang paling besar di dalam hal munculnya beberapa infeksi penyakit baru. Human susceptible infection, agriculture industry change dan sebagainya. Nah, inilah yang mengakibatkan semua perubahan alam ini dari WHO tahun 2015 sudah mendeskripsi seperti ini, sehingga akan terjadi kemungkinan kalau kita tidak waspadai lagi akan muncul lagi
virus baru pandemik yang akan muncul sesuai dengan apa yang kita perlakukan itu sendiri. Terus, nah kita tentu tidak bisa pesimis, kita harus optimis. Kita ada biodiversitas, kita punya peluang, tetapi kita di sisi lain kita punya tantangan. Bagaimana mengembangkan, memanfaatkan peluang tadi, kemudian menghadapi tantangan. Kalau saya, karena saya sebagai peneliti, kapasitas penelitian di Indonesia, khususnya di universitas, lebih khusus lagi di UNES, lebih spesifik khusus lagi di MIPA Biologi UNES, tentu harus memperhatikan ini bahwa masih banyak sekali penelitian-penelitian yang harus kita lakukan dalam kaitan dengan skema One Health System. Jadi kalau kita lihat biodiversitas, harus kita lindungi, konservasi, harus kita manfaatkan secara berkelanjutan, dan itu harus didorong dengan riset-riset yang kuat, sehingga kita bisa lebih jelas lagi dalam kaitan dengan ini untuk bagaimana memanfaatkan. Jadi kesehatan lingkungan yang di bawah ini menjadi sentral kita untuk bagaimana kita mengamankan, bagaimana mencegah COVID yang selanjutnya akan datang, dan bagaimana mengendalikan COVID yang sekarang itu telah melanda Indonesia. Jadi kembali lagi, konservasi, ini amanah CBD, amanah Convention on Biological Diversity atau CBD, dan Indonesia menandatangani, dan Indonesia meratifikasi dalam Undang-Undang 2004 kalau nggak salah. Dan ini konservasi, pemanfaatan, pembagian keuntungan, dan yang adil dan kesehatan lingkungan inilah yang harus kita laksanakan sesuai amanah CBD, amanah PBB yang kita sepakati. Terus, nah kita kembali melihat bagaimana Indonesia, bagaimana peran Indonesia dalam COVID ini dan kaitan dengan biodiversitas. Kita memiliki kekayaan biodiversitas di laut maupun di hutan. Luar biasa, tidak ada yang menandingi. Kalau Brasil, kekayaan hayatinya ada di hutan. Kita ada di laut. Kemungkinan Indonesia lebih besar dari Brasil kalau Brasil mengatakan bahwa terbesar di dunia hanya di darat. Kita belum explore yang ada di laut. Terus, klik Mas. Nah, tentu kita sandingkan dengan bagaimana kebutuhan pangan kita, bagaimana kebutuhan energi kita, bagaimana kebutuhan obat-obatan, termasuk antivirus, termasuk anti-COVID yang harus ada di alam ini yang bisa menyediakan. Jadi saya katakan bahwa menyelesaikan COVID ini juga harus dari alam ini. Terus, jadi ketersediaan antivirus, kanker, dan lain-lain itu ada di alam. Padahal obat antivirus, anti kanker, dan seterusnya itu adalah mahal sekali. Terus, klik lagi. Kalau Bapak Ibu ketahui bahwa 90% obat paten di dunia ini baru dimiliki oleh 10 negara. Tidak Indonesia. Dan 70% dari 90 tadi dimiliki hanya 3 negara paten obat-obatan tadi. Amerika, Jepang, dan Jerman. Padahal pasar dan masyarakat membutuhkan, dan itu mahal sekali. Nah, bagaimana kita sendiri? Terus, klik. Nah, kita punya alam, kita punya masalah tadi, pangan, energi, obat, dan sebagainya. Nah, kita bertanya, bagaimana kita bisa mengupayakan? Terus, klik. Bisakah kita mendapatkan obat-obatan, pangan, dan energi dari biodiversitas kita? Jawaban saya bisa, harus. Terus, bagaimana memperolehnya dengan aman, dengan sederhana, dengan cepat, dan dengan murah? Sudah dibuktikan oleh Sido Muncul, sudah dibuktikan oleh Jamu Jago dalam kaitan dengan langsung. Ini tidak melalui proses penelitian panjang, tapi mungkin melalui juga dokumen-dokumen traditional knowledge yang bisa mengatakan ini. Sehingga di sini kelemahan kita apa? Adalah kapasitas riset kita untuk melihat semua dari kekayaan alam itu sehingga untuk bisa dimanfaatkan. Sehingga konservasi, kapasitas riset, dan pemanfaatan lestari ini merupakan satu paket yang tidak bisa ditinggalkan. Terus, Mas. Nah, ini kapasitas riset. Saya kira memang kita harus kembali lagi melihat bahwa
Indonesia Kaya ini harusnya tidak merasa sulit menyelesaikan masalah-masalah yang ada di COVID ini. Krisis COVID tentu mengingatkan kita dengan keras untuk back to the nature. Jadi sebagai penutup ini, saya ulang lagi bahwa krisis COVID ini mengingatkan kita, membuka kita dengan keras untuk back to nature. Kehilangan biodiversitas, kerusakan habitat, eksploitasi berlebihan terbukti merusak kesehatan lingkungan dan memunculkan berbagai masalah kesehatan. Biodiversitas perlu dikelola dengan benar untuk kesehatan lingkungan termasuk pandemik ini. Mengingat perkembangan iptek terkini dan kondisi pengelolaan biodiversitas saat ini, maka riset untuk mendukung life in harmony with nature sudah sangat mendesak, khususnya untuk PR untuk universitas, khususnya lagi untuk UNES. Indonesia kaya biodiversitas akan tetapi kapasitas iptek kita masih belum kuat, sehingga memanfaatkan potensi ini masih sangat lemah. Kerjasama antar stakeholder, baik universitas, kemudian BKSDA dan sebagainya itu perlu dilakukan untuk merealisasikan apa yang kita inginkan. Saya kira itu untuk keperluan nasional dan keperluan global. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa diskusi. Mohon maaf agak sedikit panjang. Makasih. Yeah. Matur nuwun Prof. Rosi untuk paparannya yang luar biasa. Saya kira banyak sekali yang kita dapatkan terkait biodiversitas ini, ya terutama tadi mengenai COVID itu, COVID yang tidak disangka-sangka datangnya itu ternyata merusak tatanan sosial, budaya dan juga ekonomi. Kemudian hilangnya biodiversitas itu orang juga tidak memperhitungkan sebagai suatu bencana yang besar yang itu berdampak terhadap munculnya penyakit-penyakit baru. Jujur aja Prof, tadi malam mungkin nggak bisa tidur karena menurut Prof kemarin ketika kita ini kan katanya ini baru pendahuluan. Di belakang ini masih banyak sekali. Nah itu yang ya justru itu yang menjadikan kita, waduh ini para pakar memperkirakan begitu. Kalau kerusakan lingkungan itu terus terjadi, itu akan dampaknya kepada kita. Oleh karena itu melindungi alam juga sebetulnya melindungi kita. Biodiversitas untuk kita dan biodiversitas untuk alam. Tadi seperti tema ini. Makasih. Saya kira ini menjadi pembelajaran untuk semua peserta atau mungkin nanti disampaikan juga yang di lainnya. Jadi sebenarnya biodiversitas itu merupakan aset bangsa yang perlu dikelola dengan baik oleh siapapun. Dan diperlukan riset-riset yang lebih lanjut supaya dapat mendukung tadi life in harmony with nature yang kebetulan nanti Bu Eta akan menyampaikan itu, jadi bisa menindaklanjuti apa yang diinginkan, apa yang disampaikan oleh Prof. Rosi ini. Dan satu hal yang membuat saya agak bangga jadi orang Semarang tadi, ternyata Semarang jadi bagian dari sejarah panjang dari timbulnya biofarmaka karena adanya berbagai produk jamu asal Semarang dari situ muncul. Jamu jago, air mancur dan sebagainya. Ya, matur nuwun untuk paparannya. Kemudian untuk peserta, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin tadi yang agak terlambat karena memang ada sedikit crowded. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan terhadap narasumber untuk baik untuk Prof. Rosi ataupun Bu Eta bisa disampaikan ke Google Form yang sudah disampaikan di chat oleh panitia. Jadi untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Prof. Rosi, monggo selanjutnya narasumber yang kedua Ibu Dr. Margareta Rahayuningsih, SSI, MSI, yang akan menyampaikan materinya dengan judul Konservasi Biodiversity Gunung Ungaran Jateng, Tantangan dan Pemanfaatannya. Nah ini mudah-mudahan bisa menjawab atau menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh Prof. Monggo Bu Margareta untuk waktu saya persilakan sekitar 30 menit. Ya. Mas, udah. Oke, tes ya. Terima kasih Bu Nana. Sebelumnya terima kasih Prof. Rosi. Beliau itu guru saya, rekan saya. Jadi sekarang kita bertemu di sini. Saya akan share, kami sebetulnya di FMIPA UNES ini akan share tentang bagaimana konservasi biodiversitas Gunung Ungaran di Jawa Tengah dan apa yang sudah kami lakukan selama ini.
Nah, oleh karena itu judul dari paparan saya pada pagi hari ini adalah konservasi biodiversitas Gunung Ungaran Jawa Tengah, tantangan dan pemanfaatan. Next. Terus, Mas. Oke, outline dari presentasi untuk pagi ini adalah next. Mohon maaf ada trouble sedikit. Kok punya? Oke, mengapa Gunung Ungaran? Kemudian biodiversitas Gunung Ungaran, ancaman biodiversitas Gunung Ungaran, tantangan dan pemanfaatan serta penutup. Terus, Mas. Nah, kenapa Gunung Ungaran? Karena Ungaran ini merupakan salah satu hutan alami tersisa di Jawa Tengah. Kurang lebih ada 5.500 hektar luasnya. Dan ini terletak di 2 kabupaten, Ungaran dan Semarang. Jadi yang khas lagi karena ternyata di Ungaran ini merupakan Alliance for Zero Extinction Area dan juga Important Bird Area. Karena ada beberapa jenis burung yang memang dilindungi di sana. Kemudian biodiversitas atau keanekaragaman hayati di Gunung Ungaran ini juga mulai dari genetik, spesies dan ekosistem itu ternyata cukup tinggi begitu ya, dan mempunyai bentang alam unik. Mereka di sana, masyarakat di sana juga punya kearifan lokal. Dan kenapa UNES memilih Ungaran? Nah, ini berkaitan dengan visi UNES juga sebagai universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Kemudian kebetulan di UNES juga rencana induk penelitian ada tentang sains dan teknologi hijau dengan tema biodiversitas. Dan Ungaran ini nggak jauh-jauh dari kampus ternyata. Lokasi terdekat bisa kita jangkau dalam waktu 1-2 jam. Nah, ini kenapa akhirnya kami peneliti khususnya di FMIPA ini memilih Gunung Ungaran. Terus, nah ini lokasi Ungaran, terus aja Mas. Jadi ada 2 wilayah administratif sebelumnya, yaitu di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal, maaf ya. Jadi sebagian wilayah Kabupaten Kendal dan sebagian di Semarang. Terus dan ternyata dari 5.500 hektar ini sebagian besar adalah di bawah forum perhutani. Terus, nah ternyata ada sekitar 3.900 hektar ini hutan milik hutan perhutani, ada hutan lindung, ada hutan produksi, ya, dan kemudian juga ada hutan produksi terbatas. Ini terletak di 2 RPH Gempol dan RPH Lempuyangan yang khusus hutan lindung. Terus, dan di Gunung Ungaran juga ada kawasan konservasi, tapi hanya kecil saja, yaitu Cagar Alam Gebukan, hanya 1,8 hektar. Nah, ini BKSDA Jawa Tengah yang bertanggung jawab untuk mengelola CA Gebukan ini. Terus, nah biodiversitas Gunung Ungaran ini sumber data penelitian dan juga dari masyarakat setempat. Terus, nah ini gambaran dari apa yang sudah kami lakukan. Nggak terasa sudah hampir 10 tahun kami melakukan kegiatan di Gunung Ungaran. Jadi awalnya kami tertarik dengan adanya burung julang emas. Ternyata bahwa di Ungaran itu masih ada, dan rekod sarang kita sudah menemukan hampir sekitar 17-an. Kemudian lama-lama penelitian kami akhirnya bukan hanya pada julang emas, karena ternyata memang tadi sudah saya sampaikan di awal, biodiversitas Ungaran itu ternyata cukup unik ya. Dan pada tahun 2018 ini kami sudah mulai sebagai seorang peneliti itu penelitian itu mau kita apakan begitu, sehingga mulai 2018 itu kami mulai penelitian mengarah ke partisipasi masyarakat dan kemudian mulai ke arah citizen science. Nah, dan alhamdulillah dan setelah itu banyak sekali sambutan
dari dinas terkait seperti BKSDA, kemudian dinas LHK, dan dari swasta Indonesia Power ini kemudian akhirnya juga mensupport apa yang kami lakukan. Karena kami inginnya nanti kita ingin mendapat modal konservasi in situ dan ex situ di Gunung Ungaran. Next. Ini contoh biodiversity genetik, ini contoh anggrek yang pernah kita record, kemudian krisan yang ada di sekitar kawasan Bandungan. Next. Nah, untuk spesies ini kami penelitian itu dari belum seluruh Ungaran, terus terang belum seluruh Ungaran kami jangkau. Jadi kami penelitian itu ada di sekitar kawasan sisi selatan ya kebanyakan, dan sisi utara itu sedikit, tapi sisi utara itu rencananya tahun ini kami lakukan explore, tapi karena wabah pandemi ini jadi insya Allah diundur tahun depan. Jadi ada flora 366 spesies, burung, herpetofauna, capung, kupu-kupu, dan untuk serangga memang baru 2 ini kita lakukan. Belum seluruhnya. Nah, ini peluang-peluang bagi teman-teman di perguruan tinggi yang lain bisa bergabung dengan kami untuk melakukan penelitian di Gunung Ungaran. Next. Mamalia itu juga termasuk kemarin kita terakhir menemukan 7 jenis kelelawar, tapi alhamdulillah tim peneliti kami tidak ada yang terinfeksi ya Prof ya. Alhamdulillah, karena memang tidak mengambil virusnya kan, kami hanya melihat jenisnya. Nah, ini dari keanekaragaman spesies kita bisa lihat beberapa jenis yang dilindungi masuk kategori IUCN dan juga CITES di sini. Kalau burung ada serindu Jawa, julang, pauk, pancawarna, dan ada sang Garuda kita elang Jawa. Next, terus ada kupu-kupu. Nah, ini untuk mamalia kemarin kita record terakhir ini 9 hampir 10 tahun kita itu explore, ternyata kita baru menemukan fotonya si kijang ini awal tahun ini. Jadi luar biasa dan dia lagi minum. Kemudian ada terenggiling ini yang kemungkinan tadi seperti Prof. Rosikon katakan, mulai dari kelelawar, ada isu-isu terenggiling juga. Ya, kemudian lutung, di sana juga masih ada lutung, termasuk dilindungi. Dan beberapa tumbuhan khas Ungaran. Seperti ada kruing, Dipterocarpes. Next, lanjut aja. Nah, ini juga kami melihat jamur. Ada 9 jenis itu saja dari 2 lokasi. 2 lokasi yang kita dapat juga dari sarang burung kebetulan. Ya. Jadi ini luar biasa mungkin yang bisa. Nah, ini jamur itu untuk apa? Ini teman-teman nanti yang di mikrobiologi kita serahkan kepada mereka untuk meneliti lebih lanjut. Terus, nah ekosistem di Gunung Ungaran, diversity ekosistem ini sangat beragam, mulai dari kebun teh, hutan, ada hutan campuran, ada ekosistem sungai, dan juga ada sawah di sana ternyata di sekitar lereng Gunung Ungaran. Terus, nah kearifan lokal di sana, masyarakat di sana ternyata memiliki kearifan lokal yang perlu dilestarikan juga. Ada tingkep tandur, ada iriban, ada grebek ala susu uangan, yang semuanya ini sebetulnya adalah untuk pelestarian hutan dan untuk pelestarian sumber daya air. Terus, nah ini terus saja di enter. Nah ini dari hampir 10 tahun, enter lagi 10 tahun kita explore, kita sudah menghasilkan beberapa buku, dan kebetulan karena di MIPA ini di MIPA UNES ada pendidikan, sehingga para calon guru ini juga kami arahkan untuk penelitian tentang bagaimana ke hati Ungaran kepada siswa-siswa di sekitar Gunung Ungaran. Ada bikin modul, ada bahan ajar, yang baru ini mau bikin bahan ajar new based learning dan juga ensiklopedi Gunung Ungaran. Nah, ini yang salah satu mungkin yang bisa kami lakukan di perguruan tinggi. Terus, kemudian selain tadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas, ternyata di Ungaran ini juga masih ada ancaman. Perburuan, perdagangan satwa liar dan tumbuhan itu juga masih banyak. Terakhir kebakaran hutan, ya degradasi lahan. Kemudian juga ada beberapa penduduk ternyata menanam kopi di sela-sela. Memang ini sebetulnya diizinkan di kawasan
perhutani, tapi kecuali hutan lindung. Tetapi yang kita prihatinkan adalah tanaman-tanaman asli Ungaran yang akhirnya kalah dengan tanaman kopi. Next, terus. Nah, ini juga jadi ancaman karena ternyata di sana wisata ini berkembang dengan pesat, apalagi di daerah Bandungan ya, sekitar Bandungan. Kemarin awal tahun kita coba sebelum pandemik ini kita coba kumpulkan desa di sekitar Ungaran dan ternyata ada masalah di antaranya desa di Bandungan yang ternyata salah satu wisata, lokasi wisata itu hutannya dibangun betul-betul dibangun untuk sarana wisata. Dan apa yang membuat kami terkejut ternyata masyarakat di sana malah sambat bahwa mereka itu kekurangan air. Yang jadi kita terheran-heran padahal mereka itu kawasan dataran tinggi, mereka masih punya beberapa hutan, tapi ternyata mereka juga kekeringan. Nah ini kemarin akhirnya setelah kita temukan antara dinas terkait dan masyarakat, sudah ada win-win solution apa yang akan mereka lakukan. Terus, nah ini tantangan dan pemanfaatan seperti dikatakan di tema di Hari Biodiversity tahun 2020, our solutions are in nature. Kemudian our solution in nature tadi Prof. Rosi sudah mengatakan kita disambut malah dengan pandemi COVID ya. Terus, nah bagaimana tantangan dan pemanfaatan biodiversitas di Gunung Ungaran? Mungkin kita bisa melihat perlunya ketahanan pangan lokal. Kemudian tadi seperti Prof. Rosi katakan, herbal, jamu, metabolit sekunder, karena di sekitar Ungaran ini luar biasa. Kemarin beberapa waktu yang lalu tim peneliti juga menemukan itu baru di satu desa ada 36 jenis tanaman yang berpotensi sebagai herbal ini. Dan itu perlu ditindaklanjuti. Belum lagi di kawasan yang lain yang kami juga belum bisa meneliti. Kemudian tadi bioprospeksi, ini nanti arahnya juga untuk tanaman pangan. Dan contoh lagi, siapa tahu nanti ada tanaman hutan yang berasal dari hutan tropis. Kemudian konservasi ex situ dan in situ. Karena di Ungaran ternyata memang tempat beberapa habitat dari satwa liar. Kemudian edukasi wisata. Dan ternyata di Ungaran juga karena di sana kami lihat ada jasa lingkungan dan sumber air. Kita bisa lihat bahwa Semarang pun sekarang beberapa sudah mengambil PAM ya, istilahnya dari sumber air dari Ungaran. Nah, kalau kita hubungkan dengan COVID sekarang, kita kan saat ini disarankan sering-sering cuci tangan ini. Kalau sering-sering cuci tangan kan berarti kebutuhan air juga semakin banyak. Kebutuhan air semakin banyak, jelas ini kawasan di Ungaran harus dilestarikan. Bagaimana nanti kalau di Ungaran sudah terbatas sumber airnya, kota-kota bawah ini akan menjadi sangat menjadi masalah bagi kota-kota bawah. Terus, oke, nah konservasi tadi. Ini di Ungaran. Mungkin kita bisa lihat, kita bisa membagi konservasi ex situ in situ untuk spesies. Ini lebih ke arah ex situ ada spesies dilindungi, IUCN, CITES dan ada kita bisa lihat dari penangkaran budidaya. Tapi kalau di Ungaran sementara kita memang melihat baru untuk penangkaran ex situ tanaman. Ya, kalau untuk hewan memang tidak. Tetapi maksudnya begini, kalau konservasi spesies ini nanti kita bisa lihat bagaimana kita bisa mengawasi atau membatasi perburuan dan perdagangan satwa liar yang kemarin-kemarin masih marak. Tapi alhamdulillah setelah pandemi kemarin karena beberapa lokasi desa itu lockdown ya, jadi para pemburu itu nggak ada yang berani lewat karena nggak boleh masuk begitu. Ya, tapi new normal ini juga perlu kita waspadai lagi apakah perburuan dan perdagangan itu masih ada. Tetapi kami sudah melakukan bersama-sama dengan instansi terkait larangan-larangan, tanda-tanda larangan dan lain sebagainya. Nanti akan kami sampaikan. Karena apa ya? Karena memang social distancing ini bukan hanya manusia dan manusia, tapi juga seperti Prof. Rosi katakan antara hewan, manusia, kemudian ke hewan lagi, dan bahkan dari hewan ke hewan.
Kemudian konservasi kawasan ini lebih ke arah konservasi in situ. Di Ungaran tadi sudah ditetapkan sebagai IBA, ASA, dan ada cagar alam, ada hutan lindung yang dikelola oleh perhutani. Nah, ini hal yang baru, kawasan ekosistem esensial. Karena semuanya ini adalah sebagai habitat satwa. Kawasan ekosistem esensial ini merupakan satu hal yang baru. Kenapa? Terus, jadi ini ceritanya. Setelah kami penelitian selama hampir 9-10 tahun, kami memberanikan diri untuk mengusulkan Gunung Ungaran menjadi calon KEE terestrial di Jawa Tengah. Nah, prosedurnya kami berkirim surat ke Dinas LHK dan alhamdulillah Dinas LHK menyambut baik usulan kami, dan kemudian Dinas LHK menghubungi BKSDA Jawa Tengah untuk mengidentifikasi, menginventaris kehati atau apa yang ada di Gunung Ungaran. Jadi istilahnya dari BKSDA juga memastikan apakah yang telah kita lakukan selama ini ataukah laporan-laporan atau hasil penelitian kami betul adanya, dan memang teman-teman BKSDA kemarin sudah ke lapangan dan alhamdulillah mereka juga menemukan beberapa jenis yang kami temukan gitu ya. Ini di kawasan untuk kawasan ekosistem esensial memang tahapannya cukup panjang. Kami mengusulkan tahun 2018. Di 2019 ini baru proses untuk forum kolaborasi. Masih panjang sebetulnya, dan kami masih bersama-sama teman-teman di BKSDA masih melengkapi beberapa data yang memang masih diperlukan untuk pengajuan ini. Next. Terus, nah ini apakah kawasan ekosistem esensial itu? Sebetulnya kawasan ekosistem esensial ini kawasan bernilai ekosistem penting di luar kawasan konservasi, kawasan coka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru yang dikelola secara ekologis untuk menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi biodiversitas untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Terus, nah ini dari teman-teman sumber ini dari BKSDA, maaf saya lupa mencantumkan ini. Jadi terakhir dari BKSDA sudah mengidentifikasi dan ternyata kriteria calon ekosistem esensial terestrial Gunung Ungaran ini masuk dalam kategori scoring yang cukup tinggi. Ini tahun 2019 kemarin disampaikan. Jadi dan Ungaran ini masuk dalam kategori areal bernilai konservasi tinggi. Nah, ini dari hasil identifikasi teman-teman di BKSDA. Tapi ini prosesnya juga masih panjang. Tapi ini sudah menjadi dasar pengusulan untuk calon kawasan ekosistem esensial. Terus, nah ini yang kami lakukan juga untuk memerangi perdagangan dan perburuan satwa liar bersama-sama dengan teman-teman dari BKSDA, Perhutani, dan juga Indonesia Power ini alhamdulillah sudah mulai mensupport kegiatan kami. Kita membuat papan-papan informasi di desa-desa yang menuju ke Gunung Ungaran, dan alhamdulillah mendapat respon yang cukup baik tentang masyarakat. Jadi ini papan informasi tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi. Ya, kemudian larangan perburuan, perdes juga itu sudah kita pasang di beberapa tempat, dan antusias masyarakat ini sangat luar biasa gitu ya. Sehingga laporan dari masyarakat kemarin yang awalnya itu berbondong-bondong hampir setiap hari pemburu ada 20, 30 gitu ya. Setelah dipasang-pasang ini mungkin orang Jawa istilahnya pekewoh gitu ya. Jadi sehingga menurut penduduk ini sudah mulai berkurang. Ya, semoga semakin lama semakin tidak ada lagi yang memburu satwa liar ini. Terus, nah ini juga yang kita lakukan, pendidikan konservasi sedini mungkin. Ya, dari ini dimulai dari anak-anak. Kemudian kita coba juga sosialisasi perdes tentang lingkungan atau tentang keanekaragaman hayati pada masyarakat sekitar Gunung Ungaran. Terus, dengan mendatangkan tentu saja narasumber dari BKSDA ya. Nah, kemudian ini disupport juga oleh Indonesia Power, tadi konservasi anggrek hutan. Jadi ini ceritanya begini. Banyak masyarakat waktu itu yang sering ngambil
ngambil anggrek hutan untuk dibawa ke rumah, diperjualbelikan. Nah, pengalaman kami di sana, akhirnya kami pegang lokal hero dulu untuk jadi kita memegang lokal hero di sana agar kita itu bisa langsung masyarakat itu istilahnya karena dengan adanya lokal hero itu mereka akhirnya menjadi termotivasi dan mereka akhirnya seperti menjadi ada panutan begitu. Ini contoh Mas Simon, salah satu penduduk di sana yang kita minta untuk konservasi anggrek dan nanti akan kita lepas liarkan lagi ke alam. Kemarin ada beberapa jenis yang sudah dilepas liarkan dan ini mau kita lepas liarkan lagi, mungkin mendekati musim-musim hujan kemarin kayaknya seperti itu. Terus kemudian, nah ini ada lagi lokal hero yang lain. Nah ini kita coba membuat rencana pembibitan tanaman hutan karena mereka ternyata mengumpulkan beberapa biji-biji, kemudian tapi mereka nggak punya tempat. Nah akhirnya mereka biji-biji itu mereka tanam, mereka bibitkan untuk ketika nanti ada, karena di sana itu ternyata ada salah satu pemuda yang selalu menggerakkan penanaman ya, tanam pohon gitu ya. Terus nah akhirnya mereka menggunakan bibit itu. Kemudian setelah kita diskusi mereka welcome dan mereka sangat senang ketika kita akan merencanakan untuk membuat pembibitan tanaman hutan. Terus nah, ini yang kita lakukan. Selain itu kita juga publikasi. Ada juga yang takut kalau dipublikasi nanti semakin banyak yang ke sana begitu ya. Semakin banyak yang tahu ada A, B, C, D di Ungarannya. Kita publikasinya juga publikasi edukasi begitu. Terus nah, ini kita juga menyebar mahasiswa KKN ini Bapak Ibu sekalian di sekitar kawasan konservasi. Karena kami nggak bisa bekerja sendiri. Luar biasa memang teman-teman tim di Gunung Ungaran sejak tahun 2010 sampai sekarang itu satu tim yang solid. Bahkan para alumni ini saling mensupport kita dengan kegiatan-kegiatan yang masih kita lakukan. Terus, nah ini penutup. Jadi Gunung Ungaran tadi sudah kita lihat memiliki kriteria area bernilai konservasi tinggi dan tantangan dan pemanfaatan ke hati Gunung Ungaran pada masa pandemi COVID ini juga sepertinya merupakan isu yang strategis ya. Kemudian penelitian terkait ke hati di Gunung Ungaran ini juga masih diperlukan. Kami di UNES sendiri juga tidak bisa bekerja sendiri dan kami di MIPA pun sekarang sudah mulai menggandeng teman-teman di ilmu sosial ya, antropolog itu untuk bekerja bersama-sama untuk konservasi Gunung Ungaran. Dan juga kolaborasi ini dengan pihak terkait sangat diperlukan dalam upaya konservasi ke hati Gunung Ungaran. Jadi selama ini kami sudah berkolaborasi dengan Dinas LHK, dengan Perhutani, dengan BKSDA, dan dari Indonesia Power sekarang, kemudian dari masyarakat itu sendiri, ini sangat diperlukan bagi keberlanjutan konservasi biodiversitas di Gunung Ungaran. Terus, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan tentang apa yang sudah kami lakukan di Gunung Ungaran. Dan kami ucapkan terima kasih. Terus ya, ada slide terakhir loh, Mas Tadi. Ada slide terima kasih. Mungkin begitu Bu Nana yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Eta untuk paparannya. Saya kira apa yang disampaikan Bu Eta ini menjawab beberapa tadi pesan-pesan dari Prof. Rosi terkait bagaimana harus ada tindak lanjut terkait dengan riset-riset. Nah ini paling tidak lewat Bu Eta, lewat UNES ya bisa melakukan beberapa riset untuk terkait biodiversity ini, meski mungkin baru lingkup di Gunung Ungaran, tapi saya kira di tempat-tempat yang lain juga sudah banyak yang dilakukan. Nah mungkin dari apa yang disampaikan dari Bu Eta ini ada beberapa hal yang bisa saya catat. Saya kira itu suatu perjalanan yang panjang, riset sekitar 10 tahun, banyak yang bisa diperoleh di sini.
Kemudian juga adanya ancaman biodiversity karena sekali lagi karena perilaku manusia. Kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan kearifan lokal lewat lokal hero itu tadi yang ternyata juga masih banyak atau masih bisa kita jumpai di lapangan yang mereka juga antusias ketika kita juga support terkait biodiversity ini. Kemudian untuk menjaga suatu lingkungan saya kira tidak bisa kita masing-masing berdiri sendiri, ternyata tetap harus ada pentahelix di mana ada perguruan tinggi, pemerintah, kemudian juga ada dari masyarakat itu yang community yang penting, juga NGO atau LSM yang terkait juga saya kira perusahaan kebetulan di kegiatan Gunung Ungaran ini sudah ada peran serta dari paling tidak ada peran serta dari PT Indonesia Power yang support berbagai kegiatan yang itu juga sifatnya multi tahun. Ya, itu nah mungkin ini panitia juga sudah merangkum di samping Google Form pertanyaan. Saya kira saya lihat di chat ini Prof. Rosi menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Tadi saya lihat sekilas ada yang menanyakan bagaimana ketika memakan buah mangga yang di pohon itu yang bekas dari dimakan dari kelelawar berbahaya tidak. Kemudian bagaimana menghindari terjadinya zoonosis yang lebih lanjut lagi, pemanfaatan biofarmaka, kemudian juga bagaimana cara untuk menjaga biodiversity. Nah mungkin untuk selanjutnya untuk tanya jawab ini saya ada 2 sesi ya. Yang pertama bentar ini lagi di share untuk menyampaikan pertanyaannya. Mungkin sekilas dulu Mbak apa yang di ini. Ya Prof, untuk Prof. Rosi. Yang ini. Oh ini disampaikan nih di PowerPoint. Tapi kok nggak masuk? Belum masuk. Nah ini belum masuk. Mungkin saya ada beberapa yang bisa langsung monggo Prof untuk yang lewat chat langsung dijawab di sini. Iya, jadi tadi pertanyaan dari seperti entar bagaimana mengendalikan zoonosis di era sekarang ini untuk menjaga biodiversitas alam kita. Nah, menurut saya ini kita tidak bisa bekerja individu. Kita harus, pemerintah juga harus hadir. Kemudian dinas terkait atau kementerian terkait juga harus hadir di dalam hal mengendalikan zoonosis ini. Karena saya sampaikan tadi bahwa One Health System itu harus ditangani cross-cutting institusi atau berbagai stakeholders atau berbagai pemangku kepentingan. Nah, oleh karena itu, kalau dalam kaitan dengan konservasi tentu Kementerian Kehutanan berkehendak itu. Dalam kaitan terutama dalam mengendalikan perburuan liar satwa, dalam mengendalikan perdagangan satwa liar. Walaupun di situ sudah diatur di dalam CITES kalau itu mau diperjualbelikan keluar. Ada Convention Trade Endangered Species. Jadi ditetapkan kuota, berapa kuota yang boleh diambil di alam. Sehingga di dalam memanfaatkan biodiversity itu, kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh overeksploitasi. Kalau kita tidak mau menjaga, tidak mau merusak alam, kita harus ada inovasi-inovasi untuk melakukan penangkaran. Katakan banyak orang mengejar terenggiling, kata Bu Ita. Banyak orang mengejar landak untuk konsumsi. Tetapi bagaimana landak di alam itu tetap hidup, tetapi kita tetap bisa makan landak, daging landak. Kita bisa makan, memanfaatkan. Harus melakukan penelitian-penelitian penangkaran. Dulu zaman dahulu ayam itu masih di hutan. Tetapi sekarang ayam sudah, populasinya sudah luar biasa. Karena inovasi peternakan, inovasi penangkaran itu lebih tinggi. Oleh karena itu, kembali lagi kalau mau mengendalikan zoonosis secara utuh, One Health System itu pemerintah harus hadir dan harus memberikan inovasi-inovasi yang sebagai solusinya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Dr. Sunarno, biodiversitas merupakan potensi yang besar dalam memberi solusi terhadap permasalahan dihadapi oleh masyarakat dunia. Namun faktanya negara-negara dihadapkan pada kondisi dilematis untuk
orientasi ekonomi dengan pelestarian sumber daya hayati, pembangunan berkelanjutan. Nah, ini betul. Jadi menurut saya pemerintah juga harus cepat hadir untuk memberikan solusi. Kembali lagi, inovasi pemanfaatan keanekaragaman hayati sekarang perlu dilakukan. Jadi kalau kita melakukan inovasi pemanfaatan keanekaragaman dengan nilai yang lebih tinggi, taruh saja satu mikroba yang menghasilkan enzim yang bisa untuk menyembuhkan beberapa penyakit atau menghasilkan sesuatu produk bioaktif. 1 mililiter bisa jutaan. Kalau dibandingkan dengan hanya mengejar burung, mengejar itu kecil sekali. Jadi pemerintah harusnya memberikan solusi yang cepat untuk bagaimana pemanfaatan keanekaragaman hayati dengan inovasi. Inovasi sendiri diperlukan riset. Oleh karena itu riset yang betul-betul menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan masyarakat sekarang lagi ditunggu. Dan ini dunia sedang menunggu inovasi-inovasi pemanfaatan industri biodiversity, termasuk jamu untuk pengetahuan tradisional. Jamu jago, jamu sido muncul, kemudian dan lain-lainnya yang itu masih dalam taraf belum di industri yang lebih besar. Barangkali sudah muncul sekarang. Nah, itu kan juga pemanfaatan biodiversity sehingga orang terlupakan untuk mengejar-ngejar burung, kemudian satwa dan sebagainya. Nah, ini perlu kemudian kebutuhan lahan. Intensifikasi lahan supaya tidak membuka hutan lagi, inovasi kembali. Bagaimana pertanian yang lebih ekstensif, bukan ekspansif, tapi intensifikasi. Nah, ini diperlukan itu Pak Sunarno, saya kira itu. Terus pertanyaan lagi? Ada lagi pertanyaannya? Yang ketiga nggak keluar ini di sini. Nggak keluar di sini. Itu Pak Sunarno, jadi perlu sekali nggak keluar betul-betul peran perguruan tinggi juga diperlukan dalam kaitan dengan pengabdian penelitiannya. Kemudian untuk memberikan solusi. Solusi itu ada di alam. Yang nomor 3 nggak keluar. Jadi solusi ada di alam. Sehingga tadi sudah dibilang, PBB juga menyarankan, semua persoalan kita ada di alam. Alam kita kaya sekali. Tetapi kita belum memanfaatkan untuk melakukan penelitian yang lebih detail lagi. Yang berikutnya pertanyaan Pak Kuswadi, sejauh mana mengangkat isu kerusakan lingkungan hidup sekitar kita, terutama dengan adanya degradasi baik terhadap wakil rakyat. Nah, ini memang perlu bahwa kita di dalam wakil rakyat sendiri, kita sebetulnya akan merevisi Undang-Undang 5 tahun 1990, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Nah, kemudian dibahas sekitar hampir 2 tahun lebih, tetapi berhenti. Nah, sekarang belum dilanjutkan lagi karena masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan lagi. Nah, ini salah satu cara untuk bagaimana mengangkat isu kerusakan lingkungan adalah memperbarui peraturan, undang-undang. Kemudian bagaimana tadi inovasi ditingkatkan dan sebagainya. Sehingga dalam kaitan dengan ini, katakan mengapa tata ruang hijau sekarang semakin sedikit. Kenapa setiap kawasan-kawasan yang kira-kira untuk industri ekonomi, mal dan sebagainya didahulukan? Karena apa? Belum ada inovasi yang betul-betul bersumber dari sumber biodiversity yang langsung kita bisa manfaatkan kepada masyarakat. Nah, ini penting sekali. Riset kembali lagi, riset diperlukan untuk menjawab semua itu. Kemudian Mbak Rifa, bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu terkait isu open data mengenai KHT di Indonesia? Riset-riset berhubungan dengan, memang di dalam kaitan dengan pengelolaan data, kita PBB telah memberikan acuan yang namanya clearinghouse mechanism. Mekanisme untuk akses dan mekanisme untuk pembagian keuntungan apabila akses data, akses informasi dari itu. Nah, clearinghouse mechanism itu adalah di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Apabila kita mengakses itu, harus mengakses
yang namanya CHM, Clearing House Mechanism. Nah, kebijakan itu, policy itu dilakukan untuk agar apa saja yang diambil data apa saja dari Indonesia, baik oleh peneliti luar atau peneliti asing maupun di Indonesia, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kaitan dengan peneliti asing, pemerintah sudah menunjuk Kementerian Ristek Dikti atau sekarang Ristek BRIN untuk mengawasi peneliti-peneliti asing yang masuk di Indonesia melakukan riset. Setiap tahun saya sendiri sebagai reviewer proposal peneliti asing yang mau masuk ke Indonesia. Setiap tahun itu untuk penelitian biodiversity kurang lebih ada sekitar 400 lebih proposal peneliti asing yang meneliti keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang masuk melalui pintunya Ristek Dikti. Yang legal, yang ilegal itu bukan urusan kita, itu kalau namanya maling ya urusan nanti penegak hukum. Tetapi policy open data, policy apa namanya untuk penelitian itu sudah diatur di Kementerian Ristek Dikti melalui peraturan pemerintah nomor 41 2006 sehingga kita nggak khawatir. Sehingga juga yang data tadi juga ada namanya portal data yang yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga data-data DNA yang betul-betul sekarang itu menjadi tren untuk inovasi industri biodiversity yang nilainya sangat tinggi dibanding dengan hanya sekedar mengejar-ngejar burung tadi, jauh lebih tinggi, itu sekarang sudah diatur dan kita apabila memindahkan material DNA atau material biodiversity dari Indonesia ke luar negeri harus ada persetujuan namanya Material Transfer Agreement yang harus direstui oleh Ristek Dikti. Saya kira itu jawaban. Makasih. Lanjut. Makasih itu, Mbak. Oke, matur nuwun Prof. Rosi, dari Bu Eta bisa menambahkan untuk pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Tadi yang data ya, tadi seperti yang disampaikan Prof. Berikutnya sudah disiapkan ya. Jadi kok dia nggak bisa Contohnya kalau ini seperti kalau di nggak pernah mempersiapkan data tentang keadaan kita sudah menyiapkan buatnya, jadi tinggal memasukkan, tapi juga kita perlu hati-hatian karena seperti lokasi GPS, lokasi yang GPS juga kita tidak sampaikan karena ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Oke, untuk pertanyaan, kan salah satu ancaman adalah tempat wisata. Jadi begini ya, masih ada tempat wisata. Kenapa menjadi ancaman? Jadi trennya sekarang kan banyak di ternyata ada beberapa yang dalam tanda petik kurang atau tidak ramah lingkungan atau tidak berbasis konservasi. Jika seperti yang saya katakan tadi, wisata langsung dibangun begitu saja, langsung operasi saja sehingga operasi yang atas bisa belum dari terjadi. beberapa tahun kemudian ternyata desa sekitar situ kekeringan. Kemudian wisata juga menjadi ancaman sampah yang bersama. Banyak pengunjung yang kemudian membuang sampah sembarangan sampai ke sungai dan lain sebagainya, itu jadi ancaman biodiversitas juga. Nah ini kami di depan sedang membuat konsep bagaimana Speakernya Bu Eta belum ini ya? Belum ya? Maaf. Oke, untuk pertanyaan dari Bu Dwi Lestari, kenapa wisata menjadi salah satu ancaman? Karena begini, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa ada satu desa yang di kawasan itu tiba-tiba dibangun lokasi, semua pohon ditebang. Kemudian akhirnya tanpa disadari beberapa puluh tahun kemudian itu daerah situ menjadi kering. Nah ini kan menjadi masalah bagi desa itu. Kemudian ketika dibuka menjadi lokasi wisata,
masalah yang lain adalah sampah. Jadi pengunjung itu masih belum banyak kesadarannya masih kurang begitu, masih membuang sampah sembarangan. Sehingga kalau sampah dibuang sembarangan, masuk ke tanah, masuk ke air, itu kan juga menimbulkan ancaman. Sehingga yang selama ini sudah kita lakukan, ya ini juga kita pelan-pelan agar wisata itu tetap wisata yang ramah lingkungan atau wisata yang berbasis konservasi. Nah ini kita juga sedang mengkonsep ke salah satu desa di Gunung Ungaran untuk membuka wisata, tetapi tetap dengan memperhatikan rambu-rambu lingkungan dan rambu-rambu konservasi. Kemudian bahan alam yang bisa menjadi obat yang paling potensial untuk menjaga imun tubuh dan menjaga lengkap dengan formulasinya. Ini maksudnya pertanyaan apa ya dari Unwahas? Bahan alam yang bisa menjadi obat herbal di sekitar Ungaran ini yang bisa kami temukan Bu cukup banyak di sana kemarin ya. Ada serai, ada jahe, ada kayu manis, ada kunyit, ada kembang telang dan sebagainya, itu cukup banyak. Tetapi memang kami baru terbatas pada penelitian jenis. Jadi untuk pengolahannya itu beberapa masyarakat ya secara sederhana direbus begitu ya, kemudian ditumbuk gitu. Itu yang baru kita lakukan. Kemudian pertanyaan lagi ada, tadi saya lihat di chat ada Bu Lisdiana ya, fenomena burung yang banyak saat ini. Jadi mungkin juga ini terjadi bukan hanya di lokasi perumahan, di lokasi rumah saya juga banyak itu fenomena. Ada kemungkinan memang ini imbas dari pandemi ya Bu. Jadi pembatasan kegiatan masyarakat, kemudian ada juga yang PSBB dan lain sebagainya, sehingga banyak masyarakat yang kemudian mengurangi aktivitas mereka untuk berkegiatan. Kemudian pandemi ini kan juga kita lihat beberapa polusi udara, pencemaran udara juga sepertinya agak berkurang begitu ya. Sehingga ini juga membuat kemungkinan beberapa burung ini juga menjadi semakin lebih banyak, jumlah individunya juga banyak begitu ya. Itu tidak hanya terjadi di lokasinya Bulis, tadi beberapa tempat juga ada fenomena seperti itu. Bahkan di Ungaran kemarin juga begitu. Mungkin karena sepi dan nggak banyak pengunjung, ini menurut laporan masyarakat itu kemarin ada karnivor atau kucing liar yang ternyata bergerombol di sekitar di kawasan sumber air. Padahal sebelumnya hanya 1, tapi ini kemarin hanya sampai 4. Sayang kami nggak punya kamera trap, jadi kita nggak bisa melaporkan gitu. Jadi dari masyarakat. Dan Kijang kemarin juga kita sempat melihat fenomena yang cukup menarik sebetulnya yang sebelumnya nggak pernah kita temukan. Nah, mungkin ini juga efek dari pandemi. Terus kemudian Pak Raharja tadi ya dari Dinas LHK, Pak Raharja, selamat bertemu, lama sepertinya tidak bertemu dengan kami. Jadi, betul Pak, jadi nanti untuk selama ini kita juga sudah melakukan edukasi untuk penanaman, ya. Jadi penanaman di Gunung Ungaran itu bukan tanaman invasif ya, karena selama ini memang para pecinta alam kemarin yang penting asal nanam, tapi ternyata tanamannya bukan tanaman lokal di sana, sehingga kita juga melakukan edukasi pelan-pelan dan kita juga memberikan edukasi sebaiknya jangan tanaman invasif, tapi tanaman lokal yang ada di sana. Memang kita sudah melakukan itu Pak kemarin. Terima kasih. Ada lagi? Yang belum terjawab dari saya. Ya, dari nomor 5 sama nomor 8. Oke, baik. Yang untuk diversifikasi pertanian, itu saya kira bagus sekali. Justru FAO menyarankan untuk diversifikasi pertanian. Tetapi bukan ekspansi, intensifikasi yang penting. Jadi tidak menambah lahan baru, mengurangi hutan. Jadi jaga tata guna lahan itu betul-betul sesuai dengan keperuntukannya. Saya kira untuk diversifikasi pertanian itu positif karena ini akan juga menjaga keanekaragaman pangan kita yang harus kita lestarikan, daripada beras semua mungkin bisa arah ke sagu, ke singkong, itu baik.
Saya kira FAO sendiri menyarankan untuk itu. Kemudian tadi masalah apa ya yang belum terjawab? Yang ini mungkin, apakah udara itu juga bisa, polusi udara bisa menambah virus tadi? Tergantung virusnya. Kalau virus COVID ini kan medianya adalah droplet air, liur dan sebagainya, air. Jadi kalau dia bukan airborne disease, jadi saya kira pencemaran tidak ada, pencemaran udara tidak berpengaruh berat sekali. Yang bisa menularkan itu karena dari dropletnya itu, medianya adalah itu. Dan ini perlu diketahui, tadi juga ada pertanyaan, apakah orang makan buah dari sisa kelelawar itu bisa tertular virus? Menurut saya belum bisa langsung, karena harus ada transmisi lagi, virus, lompatan virus dari kelelawar ke manusia itu ada media lain. Kalau hostnya, kelelawarnya itu sudah nyaman dihuni oleh virus itu, dan hostnya itu tidak terganggu, saya kira virus itu tidak mengalami mutasi untuk mencari host lain. Nah, host lain yang dicari pasti termasuk di situ yang ada, yang dekat adalah manusia. Atau yang sesuai dengan genetiknya, dekat dengan manusia. Sehingga lompatan dari kelelawar ke babi, ke manusia, lompatan dari kelelawar, kemudian ke monyet, ke manusia, itu prosesnya panjang. Nah, ini yang harus kita cermati dan ini yang harus kita atur. Jadi menurut saya kalau makan bekas buah kelelawar, kalau hati-hati ya jangan dibuang yang pas kena air liurnya. Saya kira itu tidak ada masalah. Karena saya kecil pun juga saya cari dondong, dulu ke dondong, mangga, kalau yang jatuh dari pohon, itu bekas kelelawar pasti manis, karena dia pasti matang sempurna. Saya kira itu. Jadi perilaku kita kecil nggak usah ditakutkan. Kita sendiri punya namanya microbiome. Setiap manusia, setiap makhluk hidup itu punya dihuni oleh ribuan, mungkin jutaan mikroba yang ada di dalam tubuh ini. Nah, masing-masing punya penyeimbangnya. Ada antagonis dan ada patogenis. Sehingga di situ kalau manusia itu sudah seimbang, dihuni oleh mikrobia, namanya microbiome tadi, saya kira kita punya imun yang tinggi sekali. Justru itu yang bagus secara alam. Makanya back to the nature itu adalah sehat sebetulnya. Nah, makasih. Terlalu hygiene dari kecil tidak baik, tetapi juga perlu hygiene. Tapi kalau terlalu hygiene itu juga kurang baik. Makasih. Ada yang belum terjawab? Saya kira sudah semua. Saya kira. Belum. Udah. Ini masih ada beberapa yang masuk yang belum tercatat di situ. Dari Prof. Amin ini menanyakan terkait tadi disampaikan bahwa masih dibutuhkan riset-riset inovasi. Nah, yang dimaksud riset inovasi seperti apa, atau harus dibikin klaster sesuai jenisnya atau bagaimana? Ini mohon penjelasannya, Prof. Kalau kita klasterkan, di dalam pemanfaatan biodiversity itu ada untuk pangan. Inovasi pangan bersumber biodiversity itu penting. Kemudian ada klaster untuk obat-obatan, biofarmaka. Inovasi ini selain untuk keperluan untuk mengobati manusia di Indonesia, dan ini harganya mahal, bisa dijual. Jadi penemuan-penemuan obat baru dari herbal itu sekarang ini sangat dicari, bukan hanya herbal saja, dari biodiversity. Kanker, HIV, semua sebagian besar adalah dari biodiversity. Hampir 80% prescription di Amerika Serikat untuk obat-obat berbahaya semuanya berasal dari bioaktif, artinya dari biodiversity. Mulai dari spong laut, mulai dari binatang-binatang laut dalam dan sebagainya, itu adalah dikejar dari penemuan inovasi itu inovasi biofarmaka, inovasi energi. Banyak energi penggunaan biomasa yang perlu kita gali untuk sumber-sumber energi baru dan terbarukan. Nah, ini klaster-klaster ini tentunya nanti UNES juga bisa mengklasterkan. Oh, ini adalah
untuk pemanfaatan biodiversity, untuk pangan, untuk obat-obatan, untuk biofarmaka, kemudian untuk energi, untuk kosmetik. Belum kosmetik. Banyak orang sekarang menggunakan air liurnya bekicot dan kawan-kawan bekicot untuk memuluskan kulit-kulit ibu-ibu yang pengen cantik itu. Banyak dari moluska itu air liurnya, liur dari moluska itu sekarang dimanfaatkan untuk itu. Jadi banyak sekali inovasi. Nah, intinya bioindustri kita itu masih lemah. Kalau bioindustri kita itu digalakkan, Indonesia itu terkaya di dunia dengan memanfaatkan bioindustri kita. Ini saya sudah sering sampaikan ke Bappenas bahwa kita masih lemah bioindustri kita. Maka dari itu didahului dari Universitas UNES memulai hal kecil. Bu Eta itu saya titip itu untuk memulai yang kecil-kecil. Di klaster Bu, jadi mulai supaya pemanfaatan inovasi tadi untuk percepatan ekonomi. Makasih. Bu Eta mau nambahkan atau ini karena waktu juga terbatas? Sepertinya enggak, Bu Nana, cuma mungkin dari klaster-klaster tadi kan UNES juga sudah punya pui-pui ya, pui pangan, pui kulit sekunder ya, minyak siri. Nah, itu juga bisa lebih dioptimalkan dan mungkin dengan pandemi yang sekarang kita menjadi terbuka ya bahwa kita itu membuka mata kita kepada biodiversitas sekarang. Dan ini banyak yang ini, Prof. Jadi banyak menghasilkan penelitian apa sih biodiversity, ya apa itu, yang simpel-simpel yang mungkin kita lakukan mungkin masih dipandang sebelah mata, tapi dengan adanya pandemi ini kan akhirnya semua orang terbelalak ya. Ini ada satu lagi pertanyaan yang menarik. Ini sepertinya dari pendidik atau guru. Tadi disampaikan bahwa life harmony itu bisa untuk terkait dengan hari lingkungan. Nah, ini pertanyaannya, apakah life and harmony tadi bisa tidak diterapkan dalam pendidikan, utamanya untuk anak-anak sekolah tingkat dasar yang itu perlu pembelajaran dari awal. Nah, bagaimana kira-kira mengaitkan itu ke tingkat pendidikan dasar itu tadi, Prof. Jadi itu pertanyaan terakhir mungkin. Ya, terima kasih. Saya kira penting sekali anak-anak harus dididik lebih awal untuk live in harmony with nature. Bukan live harmony in mall. Sekarang itu live harmony in gadget. Harmony in gadget. Sekarang itu Indonesia dilanda oleh gadget itu. Hampir 5 jam sehari paling tidak. Ini bagaimana mengalihkan itu supaya tidak live in harmony with gadget, live harmony with mall, itu kita harus arahkan pendidikan anak untuk mengenal alamnya. Saya lama di Inggris. Profesor saya anaknya pada saat itu masih SD dan TK, 1 SD, 1 TK. Tidak pernah belajar menulis kecuali di alam. Dia dikenalkan di alam. Jadi guru-gurunya bercerita di alam. Cerita matematik di alam, kemudian cerita ilmu alam juga di alam, cerita kehidupan semua di alam. Jadi mereka diperkenalkan alam supaya ini alam itu menyediakan, bukan yang menyediakan sesuatu itu di mall. Tidak. Menyediakan sesuatu itu di alam. Nah, memang agak berat. Oleh karena itu sebetulnya banyak sekolah-sekolah alam kan banyak sekarang nih. Sekarang mulai itu karena mereka mengacu pada kebutuhan bagaimana back to the nature, live in harmony with nature itu penting. Oleh karena itu sebagai pendidik, saya kira tidak salah kalau kita belajar matematik di alam, menghitung di alam, menghitung burung, menghitung semut, menghitung, itu kan matematik semua. Daripada PR terus mengerjakan barang abstrak 1 tambah 1, lebih baik 1 tambah 1, burung 1 tambah burung 2 kan ada 3 kan di alam itu. Nah, itu pemikiran-pemikiran itu sudah lama, kira-kira 15-20 tahun lalu dilakukan oleh negara-negara yang maju yang memikirkan bagaimana kembali ke alam. Terima kasih, Bu. Matur nuwun sekali, ini tepat
selesai saya kira, karena kita juga dibatasi waktu, jam 11 saya akhiri untuk paparan dari narasumber dan tanya jawab. Saya kira dari apa yang disampaikan masih banyak hal yang memang harus kita pelajari bersama, bukan sekedar pelajari, mungkin memperhatikan juga terkait biodiversity ini. Dan untuk mencapai semua yang diharapkan itu masih butuh sekali inovasi-inovasi yang itu mau tidak mau harus ada campur tangan dari pemerintah, harus turun tangan, inovasi melalui riset-riset yang baik. Kemudian yang terakhir tadi saya kira pendidikan lingkungan itu harus dimulai sejak dini, supaya anak-anak sudah dan paham juga mau peduli terhadap lingkungan. Yes, saya kira itu untuk webinar hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa hari ini, kepada yang terhormat Prof. Rosi dan juga Ibu Dr. Margareta. Juga saya kira Pak Dekan yang setia menemani dari jam 9 tadi hingga jam 11 ini. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang menarik untuk ke depan, dan saya kira juga kami panitia mohon maaf kalau tadi di awal ada beberapa kesalahan untuk untuk masuk ke ini menjadi bagian yang juga pembelajaran itu tadi. Ya, saya kira juga terima kasih untuk semua peserta yang saya lihat tadi di chat ada dari Timor, kemudian dari Thailand ada beberapa mungkin mahasiswa yang lagi belajar atau apa. Saya kira ini menarik, dan juga dari beberapa instansi pemerintah, dari tadi Dinas Pertanian, LHK, BKSDA dan sebagainya, tidak bisa saya sebut satu persatu. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat dan ini bisa menjadi awal webinar yang baik dari pusat kajian kami yang memang baru. Jadi, matur nuwun semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eta. Matur nuwun. Makasih Prof. Rosi. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Terima kasih Prof. Rosi, Bu Eta, Bu Nana sudah baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sukses Eta. Selamat Bu Eta, selamat Bu Nana, selamat semuanya. Kita